mandi di sini sejak umur 15 tahun. Istana Siak ini udah terkenal di mana-mana. Inilah bukti bahwa istana ini pernah mau dibakar. Wah, di Bengkulu, Pak, lebih besar ini lagi sungainya. Udah nak aku bilang, hari Sabtu itu pas aku ngantar bola, besoknya aku kan hari Sabtu tak masuk lagi ya. Pas jatuh dia, langsung sungai itu. Anjing laut timbul di permukaan depan penyeberangan. Bisa minum? Ya kalau seandainya di sini cakap besar-besar, yang tak elok ya, yang tak elok cakap tu kadang-kadang balik tu ada musibah. Kekecewaan apa yang menyebabkan terjadi antara Sultan Syarif Qasim II kepada Bung Karno? Sebuah bangunan megah yang menyimpan segudang bukti dan jejak peninggalan kerajaan terbesar di tanah Melayu Riau. Inilah Istana Siak Sri Indrapura. Istana ini berlokasi di Jalan Sultan Syarif Qasim, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Selain menyimpan pesona indah, istana ini menyimpan bukti sejarah, mulai dari era Kerajaan Nusantara hingga pada masa kemerdekaan Indonesia. Bagi siapapun yang masuk Istana Siak akan merasakan segudang peristiwa yang menakjubkan dengan berbagai kisah sejarah yang unik pada tiap peninggalannya. Istana Siak ini adalah salah satu cagar budaya yang diakui oleh tingkat nasional. Kemudian Istana Siak ini udah terkenal di mana-mana. Kemudian sehingga pengunjung-pengunjung datang ke istana melihat benda-benda yang bersejarah yang ada di dalam istana, seperti komet, ya, kemudian berangkas, kaca permaisuri, kemudian benda-benda yang lain yang ada di dalam istana. Pengunjung yang datang ada dari Malaysia, Jerman, Singapura, Belanda, dan dari mancanegara yang lain juga datang. Memasuki bagian dalam Istana Siak yang menjadi salah satu ikon terkemuka bumi Lancang Kuning ini, Anda akan menemukan berbagai peninggalan sejarah yang diselipkan dengan kisah unik. Berjarak 100 meter menghadap ke Sungai Siak, istana ini dijuluki sebagai Istana Matahari Timur dengan luas sekitar 32.000 meter. Istana ini berdiri pada tahun 1889, semasa kejayaan Sultan Syarif Hashim yang merupakan Sultan Siak ke-11. Baik, apabila Anda masuk ke Istana Siak, Anda akan melihat ada satu patung putih. Inilah patung Sultan Syarif Hashim, Sultan ke-11. Ini adalah hadiah dari Jerman, diberikan tahun 1899. Ketika dialognya adalah, Sultan, kami akan kasih hadiah berupa patung. Apa kata Sultan Syarif Hashim? Agamaku tidak membolehkan patung itu utuh satu badan. Maka dibuatlah patung seperti ini yang hanya kepala dan tidak ada tangannya. Sultan memakai inilah yang namanya topi Osmani. Bahannya adalah dari batu pualam, beratnya lebih kurang 120 kilo. Nah, jadi detailnya mungkin kita bisa lihat di bola matanya. Ini tidak seperti biasa. Mungkin ada batu yang berharga di sini. Inilah patung Sultan Syarif Hashim. Apabila Anda mengunjungi bagian sayap kanan Istana Siak,
Anda akan menemukan sebuah koleksi perlengkapan perang unik yang memiliki cerita menarik di balik namanya. Meriam ini adalah buatan Turki, beratnya 200 kilo. Tahun 1960, meriam ini pernah mau dicuri, mau dibawakan ke Singapura. Karena meriam ini berat, maka yang mencuri itu memotong meriam ini putus menjadi 2 bagian. Tapi sayang, kapal yang membawa meriam ini tenggelam di Teluk Salak. Teluk Salak itu jarak tempuh dari sini lebih kurang 20 kilo. Tapi alhamdulillah ya meriam ini bisa diselamatkan walaupun kapal itu tenggelam. Inilah meriam utama yang ada di Istana Siak ini dan berbeda dengan meriam lain. Kenapa? Karena ini beda material. Ini materialnya adalah terbuat daripada titanium. Kalau ini kuningan. Yang lain kuningan. Beda sendiri. Inilah produksi buatan Turki. Yang jelas gergaji ya. Seperti karbit kayaknya. Kalau dilihat seperti karbit. Nah, waktu itu Sultan sedang berada di Jakarta. Pesanannya itu disuruh curi yang ini. Ini walaupun istilahnya yang dijual tuh nanti ketika di Singapura itu bukan meriamnya, tapi yang dijual adalah materialnya, karena dia sudah rusak. Berarti kan meriam ini akan dilebur lagi menjadi produk lain. Ketika Anda menyisir setiap sudut Istana Siak, Anda akan terpukau dengan gaya arsitektur istana ini yang didesain oleh arsitek asal Jerman. Istana ini memadukan keindahan arsitektur campuran dari 3 budaya, antara lain Melayu, Arab, dan Eropa. Keindahan istana ini dapat dilihat pada bagian dinding istana. Ini Sultan Syarif Hasyim meninggalkan pesan di sini. Ini adalah salah satu motif tenun Siak. Motifnya adalah motif pucuk rebung. Pertanyaannya, kenapa harus motif pucuk rebung? Dijawab oleh Sultan Hasyim, setelah jadi rebung itu jadi apa? Jadi bambu. Bambu itu tumbuhnya kemana? Tumbuhnya ke atas. Itulah kejayaan kerajaan ini, kata Sultan Hasyim. Kemudian akar bambu sulit atau mudah untuk dibongkar? Jawabannya adalah sulit. Itulah persatuan adat istiadat yang kutinggalkan yang harus kalian jaga. Kalian harus kokoh bersatu mempertahankan itu. Ini dibuat di Turki. Mengelilingi isi Istana Siak, Anda akan menemukan lemari-lemari di samping kiri dan kanan yang berisi berbagai benda peninggalan Kesultanan Siak yang dikoleksi dan dipajangkan kepada para pengunjung. Mulai dari benda-benda yang dipakai sehari-hari seperti piring, gelas, sendok, hingga berbagai benda fungsional lainnya. Ini barang-barang dari Perancis. Ya. Barang-barang ini kalau kita lihat dengan seksama, kalau kita fokuskan di belakang piring ini ada logo ayam jantan. Logo ayam jantan itulah menandakan bahwa dia dari Perancis. Ya. Itu logo Perancis itu adalah ayam jantan. Ini 1896. Yang belanja ini siapa? Yang barang-barang pecah belah, sendok, garpu, segala macam ini di zaman Sultan Syarif Hasyim. Salah satu objek peninggalan Kesultanan Siak yang terpampang dan tersimpan di sebuah kaca yaitu payung kerajaan. Payung ini terbuat dari kain sutra emas dan memiliki lambang 2 ekor naga. Oke, ini payung kerajaan. Payung kerajaan ini terbuat daripada bahannya adalah sutra. Sutra, kemudian tangkainya perak. Berapa usia ini? Usia payung ini lebih kurang sama dengan istana ini. Istana ini dibangun tahun 1889. Jadi, kenapa harus dikuncupkan? Ini adalah saran daripada orang yang mengerti tentang barang yang berharga. Apabila payung ini dikembangkan terus, dia nanti akan rusak, karena ada limitnya. Maka harus dikuncupkan seperti ini supaya dia lebih awet. Bukan dia rusak, dia masih utuh. Dia masih baik. Kemudian ini adalah bendera merah putih yang pertama kali dikibar di istana ini. Tepatnya dikibar tanggal 17 Oktober tahun 1945. Sedangkan Indonesia merdeka tanggal 17/8/45. Terjadi perbedaan bulan. Apa sebab? Apa kata Sultan Syarif Qasim II? Diutusnya orang ke Singapura sama ke Medan. Cari tahu apakah betul Indonesia merdeka. Setelah kembalinya orang tuh utusan itu baru disebut sama Sultan, tuanku memang betul Indonesia sudah merdeka, tepatnya tanggal 17/8/45. Bendera ini
dijahit oleh permaisuri kedua namanya Tengku Sari Fadlun, bergelar Tengku Mahratu. Jadi ini jahit tangan. Bendera ini kalau setiap tanggal 17 Agustus dia di podium utama, yang dikibar adalah duplikatnya. Salah satu peninggalan terbesar yang menjadi momen berharga di istana ini ialah mahkota Kesultanan Siak. Mahkota ini adalah kebetulan ini replikanya, yang aslinya ada di Museum Nasional ya. Karena Sultan menyerahkan uang 13 juta gulden itu dengan mahkota. Mahkota itu adalah isinya adalah 600 batu intan berlian permata, mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Maka ketika Sultan membawa itu, ya berkali-kali dilirik oleh waktu itu termasuk ya Ibu Fatma, melihat luar biasa indahnya mahkota ini. Mahkota itu dibuat di Turki. Anda mungkin pernah dengar lagu Laksmana Raja di Laut yang dinyanyikan oleh Iyad Bustami. Laksmana Raja di Laut itu adalah Laksmana Panglima Perang Sultan yang mengamankan alur perdagangan antara Siak menuju Malaka dan pun Singapura. Ini hadiah daripada Cina. Ini dari dinasti Ming abad ke-16 Cina. Bayangkan berapa tidak ternilainya harga ini sebagai persahabatan. Kenapa? Ya perdagangan ini pernah masuk ke sini, ke Sungai Siak ini. Waktu itu penuh dengan membawa guci. Namun sayang katanya karam, ada 2 kapalnya karam penuh dengan guci. Makanya sampai sekarang di saat tertentu ada orang masih menyelam mencari barang-barang benda antik ini. Di salah satu sudut ruang tengah istana ini, sebuah koleksi peninggalan sejarah milik Permaisuri Sultan Syarif Qasim II yang menjadi incaran para pengunjung, khususnya para wanita. Benda itu ialah cermin permaisuri, atau juga sering disebut sebagai cermin awet muda. Ini yang salah satu menjadi daya tarik daripada objek yang ada di istana ini. Kenapa? Karena ini adalah hadiah daripada Sultan Syarif Qasim II untuk permaisuri yang pertama. Kristal. Kristal ini adalah buatan Turki tapi ditempa di Cekoslovakia. Lebar kristal ini lebih kurang 30 cm, sedangkan tingginya lebih kurang adalah 40 cm. Apa sebab kristal ini begitu uniknya, begitu sering dibilang pengunjung, ini adalah cermin awet muda. Sebenarnya ada amalannya. Ada amalan permaisuri setiap dia bercermin. Ada yang dibacanya. Nah, itulah yang membuat, maka disebut orang cermin ini adalah cermin awet muda. Koleksi milik Sultan Siak lainnya yang satu ini berupa kursi berlapis keemasan yang penuh dengan ukiran yang indah. Kursi ini disebut singgasana Kesultanan Siak. Inilah singgasananya di tempat Sultan dulu duduk dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kemudian dulu sempat kursi ini pernah dicuri, kemudian dipotong karena itu adalah betul-betul emas, ya, betul-betul emas, bongkahan emas murni. Meja pertemuan bahannya adalah jati Eropa. Jati Eropa itu hanya tumbuh pada 4 negara saja. Pertama di Belanda, kemudian di Inggris, yang ketiga di Brazil, di Asia nih hidupnya cuma di Thailand. Ini dari tahun 1889. Setelah menyusuri berbagai kisah peninggalan benda bersejarah, Anda akan menemukan sebuah alat musik yang terpampang besar di bagian sayap kiri Istana Siak. Alat musik tersebut bernama komet. Komet ini dibawa oleh Sultan Syarif Hashim saat beliau ke Jerman pada tahun 1889. Konon, alat musik semacam gramofon ini hanya ada 2 di dunia, sehingga koleksi ini menjadi langka keberadaannya. Ini yang menjadi unik, cuma ada 2 di dunia. Riwayatnya adalah waktu Sultan berkunjung berkeliling Eropa. Terjadi dialog antara Sultan dengan temannya yang ada di Berlin, tepatnya Berlin, Jerman Timur. Sultan, kami akan kasih hadiah untuk Sultan berupa komet. Apa itu? Komet itu adalah sejenis musik. Di dalamnya terdapat 3 komponis terkenal. Yang pertama adalah Wolfgang Amadeus Mozart,
yang kemudian kedua komponis Ludwig Beethoven, dan kemudian yang ketiga adalah Strauss. Komet ini digerakkan oleh manual, dia digerakkan oleh dia bukan digerakkan oleh listrik. Kebetulan kaset yang terpajang sini adalah dari albumnya Wolfgang Amadeus Mozart. Ludwig Beethoven dan Strauss ada di dalam ini, sebanyak 14 CD di dalam ini. Alat musik ini masih aktif dibunyikan saat acara tertentu, seperti ketika ada kunjungan tamu-tamu besar mengunjungi Istana Siak. Sehingga, alat musik tua ini tidak sembarangan untuk dibunyikan. Memasuki bagian belakang ruang Istana Siak, Anda akan menemukan 2 tangga spiral. Untuk diketahui, bangunan Istana Siak memiliki 2 lantai, sehingga terdapat tangga yang menghubungkan kedua lantai tersebut. Tangga berwarna kuning ini menjadi warna dominan yang melambangkan kebesaran dan kejayaan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Tak hanya itu, warna kuning turut menggambarkan ciri khas Melayu, sehingga Kesultanan Siak Sri Indrapura disebut sebagai kerajaan terbesar Melayu Islam di Riau. Tangga ini yang membuat adalah orang Belanda. Di sini ada tulisan Nederland. Ini ada tulisan Nederland, berarti pabrikan. Konon, tangga sebelah kiri dan kanan memiliki jumlah anak tangga yang berbeda. Lantas, apakah benar? Atau justru hanyalah sebuah mitos belaka? Yang menjadi permasalahan, kalau kita menghitung secara diucapkan, mungkin hitungannya sama, 36. Tapi yang disuruh menghitung itu dalam hati. Apa sebab disuruh menghitung dalam hati? Dalam hati belum tentu sesuai dengan ucapan. Maka untuk mencari kesesuaian itu, makanya disuruh menghitung dalam hati. Apabila menghitungnya naik sama dengan tangga 36 dan turun 36, berarti orangnya artinya konsisten. Apabila menghitungnya 36 dan turunnya 35, berarti orangnya kurang percaya diri. Apabila naik menghitungnya 37, turunnya 36, berarti orangnya sedikit ego. Jadi semua ada maknanya. Apa sebab? Coba kita menghitung. Apabila ada keraguan dalam hati kita, misal 1, 2, 3, sampai kata, tadi 26 apa 27 ya? Karena berarti ada keraguan antara bibir kita sama hati. Tepat di bawah tangga istana, terdapat sebuah brankas hitam misterius yang menarik perhatian bagi setiap orang yang mengunjungi istana ini. Beratnya hampir lebih kurang 1 ton, dan saya bisa cerita ini karena tahun 1996 ketika ingin dibuka, saya salah satunya yang menyaksikan ini. Saya duduk sini, kemudian ada dari provinsi ya. Sebetulnya adalah ketika Sultan ingin meninggalkan istana, dia memanggil Molan. Molan itu adalah juru kunci yang memegang kunci seluruh kunci istana. Molan, aku titipkan kunci untuk kau pegang. Apa kata Molan? Ampun Patik Tuanku, Patik tak sanggup menerima amanah itu. Akhirnya Sultan membuangkan kunci itu ke sungai. Hingga saat ini, masih belum ditemukan misteri isi brankas tersebut dan alasan mengapa Sultan Siak terakhir itu membuang kunci tersebut. Yang dicari tahun 1996 itu adalah mungkin berupa dokumennya. Jadi kalau kita menuju Minas, kita melihat ada pompa yang sudah menjadi monumen. Itulah adalah pengeboran minyak pertama. Oh, itu tuh belum Caltech namanya, tapi dulu namanya Steinweg. Nah, ketika minyak pengeboran itu itu adalah izin Sultan. Ketika minyaknya keluar, orang Steinweg melapor kepada Sultan, Sultan, minyak sudah keluar. Apa kata Sultan? Aku kasih namanya Minas. Apa itu Sultan? Minas itu singkatan daripada minyak nasional. Berarti Sultan yang memberi nama Minas itu. Membuka ini tahun 1996 itu dengan sayembara, siapa yang bisa membuka brankas. Akhirnya ya pemenang sayembara ini, yang membuka ini adalah bukan pemenang 1, tapi pemenang 3. Karena pemenang 1 nggak sanggup dia membuka. Akhirnya pemenang 3 yang membuka ini. Dibuka dengan mata bor, itu hari Jumat, pada Jumat. Dengan mata bor, dan mata bor itu patah-patah. Akhirnya dia tidak terbuka. Apa sebab? Kualitas mata bor baja itu dengan yang ini beda kualitas. Jadi lebih kuat ya yang baja dulu daripada yang sekarang. Artinya itu. Kenapa nggak sanggup ya? Mata bor itu nggak sanggup menembusin. Brankas ini tetap tak dapat dibuka
hingga dijadikan sebagai aset nasional milik Istana Siak Sri Indrapura. Ketika dia ingin jumpa Pak Bupati itu tuh dengan Pak Kepala Dinas lagi di Aceh dalam acara JKPI. Kemudian mereka menemui Pak Sekda. Apa kata Pak Sekda? Temui Pak Tengku Sofyan di istana. Dan saya dialog dengan yang ingin membuka ini. Kebetulan ibu-ibu yang dari Sumatera ini juga. Saya bilang, dia menyampaikan pesan mimpi seseorang yang harus membuka ini. Saya bilang, apa hubungannya mimpi itu dan orang yang menyuruh membuka itu dengan Sultan Syarif Qasim II? Jadi waktu itu dia bilang seolah-olah saya menghalangi untuk membuka ini. Terjadi perdebatan, jadi saya bilang bahwa ibu keliru untuk membuka ini. Nggak ada jalan untuk membuka ini. Bagi kami, bagus ini menjadi seperti ini dan dia tidak merusak sejarah. Kesultanan Siak didirikan sekitar tahun 1723 yang dulunya berasal dari Kerajaan Johor, Malaysia. Namun, ada konflik di dalamnya yang menyebabkan Kesultanan Siak Sri Indrapura memisahkan diri hingga menjadi sebuah kerajaan utuh. Sejak memisahkan diri, kerajaan ini mengalami perkembangan pesat hingga membangun tahtanya di sepanjang aliran Sungai Siak yang membentang dari Kabupaten Kampar hingga berakhir di Kabupaten Siak. Pada 25 Oktober 1889, Sultan Syarif Hashim mendapatkan mandat menjadi Sultan Siak oleh ayahnya. Beliau dinobatkan sebagai Sultan Siak ke-11 dan bertahta selama 19 tahun hingga tahun 1908. Di saat kepemimpinannya, kerajaan ini mencapai titik puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. Ia menjadi pendiri Istana Siak Sri Indrapura yang diberi nama Istana Aseraya Hashimiyah. Tak hanya itu, Sultan Syarif Hashim melakukan perubahan pada sistem pemerintahannya. Sultan Syarif Hashim juga memiliki kitab undang-undang bernama Babul Qawaid, sebuah kitab undang-undang yang di situ diatur segala macam pemerintahan yang ada di kerajaan Siak. Karena Siak adalah kerajaan Zalfdestur. Zalfdestur itu memiliki arti Siak adalah kerajaan otonomi. Jadi dia memiliki pemerintahan sendiri walaupun dia berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, karena pada saat itu 1858 ditandatangani perjanjian antara pemerintahan kerajaan Siak dan pemerintahan Hindia Belanda. Walau Kesultanan Siak pada masa itu di bawah bayang-bayang tentara Belanda, Sultan Syarif Hashim memiliki hubungan baik dengan kerajaan Belanda. Tidak terjadi perang besar di wilayah kerajaan Siak karena Siak lebih fokus pada pengembangan ekonomi. 1893, tepat pada 15 Desember, Sultan Syarif Hashim dan permaisuri pertamanya Tengku Jok melahirkan putra pertama yang bernama Sultan Syarif Qasim II. Di balik kejayaan pemerintahan Sultan Syarif Hashim, ternyata Sultan Siak ke-11 ini berhasil merebut perhatian Ratu Belanda, yakni Ratu Wilhelmina. Kisah ini dapat dibuktikan saat Sultan Syarif Hashim pada tahun 1898 mendapat undangan khusus dari kerajaan Belanda untuk menghadiri penobatan Ratu Wilhelmina sekaligus menyambut perayaan hari ulang tahunnya. Ini foto Sultan Syarif Hashim dengan anaknya Sultan Syarif Qasim II. Waktu itu Sultan Syarif Qasim II berusia lebih kurang 6 tahun lebih. Ya. Foto ini setelah itu Sultan menghadiri ulang tahun Wilhelmina tahun 1898 di Belanda. Artinya ketika itu Sultan Syarif Hashim sudah berkeluarga. Nah, dialah diundang, kemudian dia menghadiri. Kemudian setelah itu Sultan Syarif Hashim menerima berupa hadiah. Kedekatan antara Sultan Syarif Hashim dan Ratu Wilhelmina membuat keduanya saling bertukar hadiah. Ratu Wilhelmina sempat meminta agar Sultan Syarif Hashim membuat patung dirinya untuk dipajang di Belanda. Sebagai gantinya, Ratu Wilhelmina turut mengirim patung dirinya, lukisan, dan 2 foto untuk disimpan di Istana Siak sebagai kenang-kenangan. Inilah patung Wilhelmina. Julukannya adalah Ratu tercantik di Eropa abad 18. Ya. Julukannya adalah Ratu tercantik di Eropa abad 18. Jadi ada 4 pemberian Wilhelmina di sini, lukisan, patung, kemudian 2 di atas adalah
foto mama dia, Ratu Emma, dan foto nikahnya sendiri dengan suaminya Raja Hendrik, itu bangsawan Belanda. Sadar di antara keduanya terdapat perbedaan yang cukup menohok, Ratu Wilhelmina mengungkapkan rasa cinta terdalamnya melalui lukisan yang dibuat oleh tangannya sendiri dan diberikan kepada Sultan Syarif Hasim. Ini hadiah daripada Wilhelmina untuk Sultan Hasyim. Ada dialognya. Apa kata Wilhelmina? Sultan, di kerajaan Sultan apa yang ada? Sultan cerita tentang flora dan fauna. Ya, Sultan cerita tentang hewan. Ketika menyentuh dan menyebut gajah, dibilang Sultan, apakah Anda sudah pernah lihat gajah? Sudah. Gajah jantan tuh ada gadingnya. Kata-kata gading inilah yang diambil oleh Wilhelmina, kemudian dijadikanlah lukisan ini dinamakan lukisan gading gajah. Inilah dia sebentuk gading gajah. Sementara flora dan faunanya ada di situ. Kemudian kalau kita lihat lagi, di mana Wilhelmina menyatakan rasa simpati dan kesukaannya dengan Hasyim, bisa kita lihat di sini. Sepasang rusa. Ini rusa betinanya diibaratkan dia, ini rusa jantannya. Ketika lukisan ini dibuat, mamanya Ratu Emma nanya, ini kau kasih lukisan ini untuk siapa? Waktu itu Wilhelmina nggak jawab. Kemudian apa kata pembantunya, Ratu, boleh nggak kami nolong Ratu untuk membuat ini? Nggak usah. Artinya apa? Dia ingin mempersembahkan lukisan ini yang terbaik untuk Sultan Hasyim. Tapi ketika barang ini dikasih sama Sultan Hasyim, Sultan ngomong cuma satu kalimat saja, terima kasih. Sementara dia menunggu kalimat lain. Ya, cuman itu diucapkannya. Wilhelmina kecewa. Bukti kecintaan Ratu Wilhelmina pada Sultan Syarif Hasyim tak hanya diungkapkan melalui lukisan saja. Ratu Wilhelmina pun rela memberikan koleksi pribadi berupa foto ibunya bernama Ratu Emma dan foto pernikahannya sendiri dengan Raja Hendrik. Ini mamanya Wilhelmina. Barang ini tidak mungkin sampai ke sini kalau nggak ada ceritanya. Karena apa? Karena ini koleksi pribadi. Apa sebab saya katakan demikian? Dulu fotonya tunggal. Kalau sekarang kita foto satu, kita bisa cuci, cetak 1 juta lembar. Dulu enggak. Satu dia. Maka dikirimlah ke sini. Jadi Ratu Emma senang nama Sultan Hasyim. Nah, ini nikah tahun 1901 dengan suaminya Raja Hendrik. Tapi dulu ada catatannya. Dia nikah tidak digauli selama 7 tahun. Kapan dia menyerahkan diri kepada suaminya? Ketika Sultan Syarif Hasyim meninggal tahun 1908. Artinya apa? Artinya dia masih berharap. Nah, setelah Hasyim meninggal, diperintahkan untuk kawal jenazahnya sampai dikebumikan. Sultan Hasyim meninggalnya di Singapura. Kemudian 2 tahun setelah mereka bergaul ini, maka dari sinilah lahir keturunannya Ratu Juliana. Pada 1908, Sultan Syarif Hasyim wafat di Singapura dan dimakamkan di Kota Tinggi, Siak Sri Indrapura. Dengan demikian, Sultan Syarif Qasim II sebagai putra mahkota meneruskan roda pemerintahan Kesultanan Siak. Ketika itu, Syarif Qasim II masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia. Hingga akhirnya, posisi tersebut dibantu oleh paman Sultan Syarif Qasim II bernama Tengku Besar Said Syagaf. Apa dibuat sini dia memerintah sebagai regen? Waktu ayah Sultan Syarif Qasim II meninggal tahun 1908, waktu Sultan Syarif Hasyim meninggal tahun 1908, Sultan Syarif Qasim II masih berusia 15 tahun. Kalau di dalam hukum Islam, dia belum akil balik. Tapi dia tetap putra mahkota. Maka selama dia sekolah di Batavia, untuk menjalankan roda pemerintahan kerajaan ini diserahkan kepada pamannya, namanya Tengku Besar, selama 7 tahun. Pada 27 Oktober 1912,
Sultan Syarif Qasim II menikah dengan Tengku Agung Syarifah Latifah yang merupakan permaisuri pertama. Ini foto Sultan Syarif Qasim II dengan permaisuri yang pertama. Permaisuri pertama namanya Tengku Syarifah Latifah, bergelar Tengku Agung, yang diabadikan sebagai nama jembatan. Beliau adalah anak Sultan Langkat. Nikah dengan Sultan adalah tepatnya tanggal 27 Oktober tahun 1912. Nikah Sultan itu di Tanjung Pura, Langkat. Waktu itu Sultan masih berusia 19 tahun, belum selesai sekolah di Batavia. Kemudian dia meninggal tahun 1927. Beliau meninggal dalam keadaan hamil, anak pertama. Jadi sampai akhir hayat, walaupun Sultan Syarif Qasim II mempunyai 2 permaisuri dan 2 istri, istilah penyebutan ini juga saya bedakan. Permaisuri itu disebut ketika Sultan masih menjabat Sultan, maka panggilannya bukan istri tapi adalah permaisuri. Pada 13 Maret 1915, Sultan Syarif Qasim II dinobatkan sebagai Sultan Siak yang ke-12, berfokus pada perekonomian yang bertujuan untuk mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Pada zaman pemerintahan Sultan Syarif Qasim II, itu Siak dibuka ke perkebunan karet di Sumatera, di Riau, di Pekanbaru. Kemudian dibuka Bandara Pekanbaru tahun 1930. Kemudian dibangunlah jalan dari Payakumbuh menuju Pekanbaru sepanjang 165 kilo dengan biaya sekitar 1,6 juta gulden. Hal-hal seperti itu menyebabkan Pekanbaru dan Kerajaan Siak menjadi ekonominya semakin tumbuh. Pada saat zaman pemerintahan Sultan Syarif Qasim II, Jepang masuk dan pada saat Jepang masuk, beliau itu diajak oleh Jepang untuk membujuk masyarakat Kerajaan Siak agar tidak terlalu melawan terhadap Belanda. Tapi sayangnya Sultan Siak juga tidak mau tunduk terhadap pemerintahan Jepang, sehingga beliau lebih memilih untuk tidak mengambil posisi tengah, posisi netral, tidak bergerak ataupun tidak menyerang Jepang. Tibalah masa kemerdekaan Indonesia pada 1945. Momen tersebut turut menjadi sejarah besar antara Kesultanan Siak dengan pemerintah Indonesia. Pada 28 November 1945, Sultan Syarif Qasim II sebagai raja terakhir menyerahkan seluruh kerajaan. Menurut beliau, Kerajaan Siak akan lebih baik jika bergabung dengan Republik pada saat itu gitu. Dan asumsi beliau bahwa dengan wilayah Kerajaan Siak bergabung dengan Republik Indonesia, wilayah Kerajaan Siak akan lebih hidup tanda kutip dibandingkan pada saat pemerintahan Hindia Belanda maupun di Jepang. Setelah penyerahan itu, Sultan Syarif Qasim II diangkat menjadi sekretaris pribadi Presiden Soekarno. Namun, jabatan yang diterima Sultan Syarif Qasim II tak bertahan lama. Sampai hari ini saya juga belum ketemu tuh arsip yang mengatakan bahwa kekecewaan apa yang menyebabkan terjadi antara Sultan Syarif Qasim II kepada Bung Karno sehingga beliau memilih meninggalkan Jakarta. Pada 23 April 1968, Sultan Syarif Qasim II meninggal dunia. Qasim II meninggalnya di Rumbai. Ketika dia sakit sini, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Rumbai, Kaltek. Meninggalnya tepat tanggal 23 April tahun 1968, dalam usia 74 tahun. Setelah itu barulah dibawa ke sini, dikebumikan di depan Masjid Shahabuddin ini. Bersama dengan permaisuri pertama, kemudian istri yang keempat. Tepat tanggal 6 November 1998, pemerintah Republik Indonesia memberi gelar pahlawan nasional kepada Sultan Syarif Qasim II. Kini, nama Sultan Syarif Qasim II diabadikan sebagai nama Bandar Udara Internasional Pekanbaru, Riau. Meski Istana Siak sudah sah menjadi kawasan cagar budaya nasional, istana ini sempat dibakar oleh orang tak dikenal. Baik,
kita bisa lihat apa sebab di tiang ini ada perbedaan warna. Kuning, kemudian ini hitam. Inilah bukti bahwa istana ini pernah mau dibakar. Tepatnya tanggal 18 Januari 2018. Jadi kejadiannya berdasarkan timer CCTV itu jam 15.30 atau jam 3.30 ketika teman-teman lagi sholat asar di belakang. Jadi yang pembakar nyelinap masuk, dia membawa botol mineral. Di botol mineral itulah diganti sama bensin. Jadi disulut, kena gorden dan ini kena. Tapi syukur karena bahan gorden ini bahan yang tidak mudah terbakar api, jadi dia mengkerut aja, mengkerut. Kemudian baru ke patung, ini baju patung ini kena, maka ini baru diganti. Ini asap naik, kemudian karena ini ruang penuh dengan AC, ketika tercium bau yang terbakar itu teman-teman cepat berlarian ke depan, sementara yang membakar sudah berada keluar dan akhirnya tertangkap juga. Ya alasannya ya ada ketidakpuasan terhadap istana ini. Dia mengklaim mereka berada dari garis keturunan. Kalau kita khusus ini menjaga. Kalau orang datang membuat keributan, membuat hal-hal yang tidak diizinkan oleh pemerintah, kita larang. Kita melarangnya situ. Jadi dia bilang di sini ada hak aku, ada hak dia di sini. Jadi itulah dia menuntut balas bagaimana pemerintah harus mengasihi dia. Istana ini tak hanya menyimpan sejarah dan pesona yang luar biasa. Di balik kemegahannya, cerita rakyat turut menyeruak di Istana Siak. Konon, istana ini memiliki larangan khusus yang diyakini dan harus ditaati oleh siapa saja yang berada di kawasan ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ada larangan berbicara keras di dalam istana. Salah satu mitos yang santer terdengar adalah larangan memakai baju kuning di Istana Siak. Kalau di sini tuh tak boleh cakap besar-besar. Dalam arti kata bercakap itu boleh, tapi dari mana awak? Kapan datang ke sini? Mau apa? Ke itu aja kan. Kalau datang-datang itu hanya untuk mencarut ketawa tadi, tak boleh itu. Itu kasar. Budaya kita tak ada macam itu. Jadi kalau datang-datang tiba-tiba masuk aja, tak tahu orang, tak tahu apa kan, itu kan aneh kan. Aneh kan. Jadi kita tak mau semacam itu. Jadi tamu-tamu yang datang itu macam mana cara dia datang, kita layani. Iya, kalau seandainya di sini cakap besar-besar, yang tak elok lah ya, yang tak elok cakap tuh kadang-kadang balik tuh ada musibah itu aja. Berpakaian dulu kuning-kuning tak boleh, pakaian raja tuh. Kuning itu kan raja, itu tak boleh. Kita yang bisa pakai putih, hijau, biru, itulah, lain-lain warna lah. Di belakang halaman Istana Siak, terdapat sebuah sumur yang konon airnya memiliki khasiat tertentu. Kita ke sumur lagi ya, ke sumur, mau lihat sumurnya ini dia. Jadi sumur ini digunakan dulu untuk kegunaan untuk obat bisa, untuk mandi-mandi bisa. Jadi orang sekeliling sini ngambil air sini lah, untuk air minum, untuk air masak inilah diambilnya. Jadi Sultan membuat ini sebelum istana ini dibangun, sumur dah dibuat dulu ya. Jadi gunanya itu untuk diambil air untuk minum. Putih airnya. Bisa minum. Pada zaman Kesultanan Siak Sri Indrapura, Sultan Siak turut mendapat penjagaan yang ketat bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Sultan. Sehingga didirikanlah sebuah bangunan dengan pos penjagaan yang disebut pos opas atau polisi istana.
Kepada pos penjagaan Sultan, ini dulu pos ini kalau mau melapor pada Sultan, saya mau menerima tamu melapor sini. Di sini kita melapor mana mau. Kalau Sultan suruh datang ke rumah ya ke rumah, kalau mau ke istana ya ke istana. Salah satu kasus penangkapan yang ditangani oleh Opas, yakni penyitaan alat hisap candu milik Tiongkok. Sejenis bong untuk menghisap madat atau candu. Kebetulan yang punya orang Chinese. Ini bahan tangkapan Opas. Bahan tangkapan Opas ini sebagai barang bukti. Opas itu adalah polisi kerajaan. Ini sebagai barang bukti, maka diamankan. Dan ini juga diperagakan sebagai objek, salah satu barang yang ada milik istana dari zaman itu. Tepat bersebelahan dengan Istana Siak, Sultan Syarif Qasim II mendirikan sebuah rumah pribadi yang dinamakan Istana Tengku Syarifah Latifah, atau dikenal dengan nama Istana Peraduan. Istana yang berdiri tahun 1915 ini menjadi anugerah pernikahan Sultan Syarif Qasim II dengan permaisuri pertamanya. Di sini ada beberapa ruangan. Di sini adalah ruang tamu yang mana Sultan menerima tamu-tamu kerabat, keluarga yang dekat dengan Sultan. Kalau yang untuk lebih ke pemerintahan itu di istana sebelah, Istana Asyariah Al-Hasimiyah. Dan di sini kita bisa melihat beberapa foto dari Sultan Syarif Qasim dan juga permaisuri beliau. Yang ini permaisuri Tengku Syarifah Latifah yang menikah pada tahun 1912. Yang pada saat itu Sultan Syarif Qasim II masih masa pendidikan beliau di Batavia. Masa pendidikan akhirnya. Jadi sesudah Sultan sama permaisuri Tengku Syarifah Latifah ini menikah, beliau kembali lagi menyelesaikan pendidikannya. Dan pada tahun 1915 lah Sultan balik lagi kemari dan dibangunlah istana ini sebagai rumah pribadi beliau. Kini, Istana Peraduan dikenal menjadi salah satu warisan sejarah dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Siak dan di Indonesia. Salah satu monumen sejarah perjalanan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang menjadi sebuah saksi pelayaran Sultan Siak pada abad ke-17 dengan sebutan kapal kato. Kapal kato terbuat dari bahan besi dengan bahan bakar batu bara. Kapal ini terdiri dari 2 lantai yang memiliki bagian bawah sebagai jendela dalam keadaan tertutup dan lantai atas dibiarkan terbuka untuk tempat duduk penumpangnya. Kapal ini dulunya digunakan oleh Sultan Siak untuk mengunjungi daerah kekuasaannya sepanjang aliran Sungai Siak dan juga menjadi kebutuhan pesiar kerajaan. Ini kapal kato. Kapal kato ini untuk perjalanan dalam negeri ini. Seperti pergi ke Pekanbaru, ke Buatan, ke Mandau, pakai kapal inilah. Sebagai daerah maritim, Sultan Siak memiliki daerah kekuasaannya hingga sepanjang aliran Sungai Siak. Sungai ini menjadi saksi bisu kejayaan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Pada zaman Kesultanan, Sungai Siak menjadi nadi perdagangan internasional. Sungai Siak ini kan kita kan sudah terkenal sungai yang terdalam ya Dek ya. Mungkin sungai yang terdalam di Indonesia. Jadi potensi Sungai Siak ini pertama untuk transportasi. Jadi masyarakat Siak waktu zaman Sultan itu dulu tidak ada jalan darat Dek. Jadi dulu zaman Sultan ini istana kita ini tidak ada, itu melewati sungai semua. Jadi transportasi sungai dari dulu Sultan sudah menggunakan sungai ini sebagai transportasi. Kemudian setelah semakin maju, Pemda Siak membuat sebagai transportasi untuk wisata. Wisata mungkin menggunakan sampan untuk menyeberang ke rumah Datuk Sisir.
Kemudian tamu-tamu yang lain ke Tansi Belanda. Jadi digunakan sebagai transportasi baik untuk tamu walaupun dengan wisata sekali juga. Tapi setahu Bapak, itu untuk melewati jalur sungai itu seperti kapal-kapal besar itu menggunakan izin dari perhubungan. Contoh jembatan Sungai Siak, waktu itu jembatan Sungai Siak mau dibikin jembatan, dulu tidak pakai jembatan, dulu kita menggunakan feri. Jadi Bupati pertama Arwin membuat jembatan itu melewati perizinan, itu lewat Kementerian Perhubungan, kemudian Perhubungan Provinsi dan Kabupaten untuk membuat itu. Karena apabila tidak dapat izin, nanti kapal-kapal yang melewati itu tinggi jembatan kan itu 23 meter. Sedangkan kapal-kapal kita itu ada yang melebihi 23 meter. Jadi semua itu ada izin sehingga kapal yang dari luar negeri bisa melewati jembatan itu. Dalam potret keseharian, warga setempat masih memanfaatkan Sungai Siak ini sebagai penyeberangan antar pulau. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Angga Adiputra, biasa dipanggil Angga. Saya memula mendayung sampan ini dulu waktu tahun 1999 saya sudah menambang sampan. Waktu itu kami menambang tidak pakai mesin, pakai dayung. Dari 2007 sampai 2017 karena ada jembatan, penyeberangan sampan putus karena masyarakat banyak melalui jembatan Siak. Tahun 2019 kami mencetus penyeberangan sampan dengan menggunakan perahu dengan alat speed dengan beranggota jumlah regu sampannya sekitar 10 orang. Alhamdulillah persatuan kami ini dilegal oleh notaris sampai ke Menteri Hukum dan HAM. Alhamdulillah pendapatan saya dari Sungai Siak ini dengan cara membawa perahu mencapai kira-kira 400.000 per hari. Suka duka dari kami penyeberangan ini atau kelompok penyeberangan sampan Bendunghulu ini, suka dukanya pada saat bila ada razia. Bila ada razia di jembatan, disitulah rezeki kami agak sedikit banyak atau melimpah. Mencapai satu hari itu kalau perkiraan lebih kurang mencapai 700 atau 800.000 pas saat razia. 2020 kami pernah melihat anjing laut timbul di permukaan depan penyeberangan sekitar 2 ekor. Kami nggak tahu itu anjing lautnya entah dari mana berasal, tapi itulah yang kami nampakkan. Kalau untuk binatang buas atau seperti yang buaya atau apa yang lain, alhamdulillah sampai saat sekarang ini belum pernah kita jumpai. Selain pelayaran, Sungai Siak dimanfaatkan oleh para nelayan sekitar untuk menangkap ikan. Biasanya, ikan yang ditangkap digunakan untuk konsumsi sehari-hari ataupun diperjualbelikan ke pasar setempat. Kerjanya nyaring ikan. Kita bawa anak sekolah kan. Pas sampai anak sekolah, sekarang anak sekolah kan anak sekolah lagi. Paksa ini dah dia. Dari ikan. Cuma sekali jumpa ular itu, memang ya kan. Itu bilang sama kawan. Kan jaring masuk dalam kan. Dalam itu ular tuh putar-putar dari itu ularnya kan. Wah, lepas saja sampai sekarang masih ada tuh. Memang situ kan dulu nggak boleh masuk kan. Karena waktu kan mau cari makan tak peduli lah. Pas pada hari itu kan jumpa lah dia kan. Sampai sekarang jarang di dalam tuh. Memang ikannya banyak tuh kan. Cuma itulah
Sejarah ular itu sampai sekarang tak lagi lagi. Nah kayak lagi. Tadi kan pulang aja. Kalau ikan itu tidak bisa dijamin. Ya kadang dapat setengah kilo, kadang-kadang sekilo, kadang ada bawa, ada nol. Bisa aja nol tuh, banyak nol ya padahal. Kadang kita angkat kan, kita pasangnya kan sore, jam ini kita pasang. Nanti pangkat sampai nanti besok pagi ikan ada yang udah busuk. Ini tidak bisa makan lagi kan, buang lagi. Selama menjalani pekerjaan di atas Sungai Siak, Agus menemukan sebuah pengalaman yang tak terduga. Dirinya melihat warga pendatang yang sedang mandi di Sungai Siak, hingga kemudian tenggelam. Jangan cekebur ya Sungai Siak ini, jangan cekebur aja kita. Ini kalau kita cekebur nanti kan, wah nggak apa-apa, jangan. Walaupun kecil gelombangnya, walaupun kita berenang situ kan, aku udah pernah juga tuh orang bangun dari sana. Kita bilang mas kalau mandi ya jangan ribut-ribut, biasa aja mandi. Kata dia bilang sombong nih kan, wah di Bengkulu Pak lebih besar ini lagi sungainya. Udahlah aku bilang kan. Hari Sabtu itu pas aku ngantar sekolah, besoknya aku kan hari Sabtu tak masuk lagi ya. Pas jatuh dia orang itu, sungai itu. 3 hari bertimbul. Cerita tersebut bisa jadi benar, bisa saja tidak. Yang pasti, kisah itu telah melegenda di antara warga di sekitar sungai. Kisah itu biarlah menjadi cerita rakyat dan seolah larut dalam luasnya Sungai Siak. Mandi di sini sudah umur 15 tahun. Artinya kalau untuk mandi bisa, untuk minum nggak bisa lagi. Selain sumber pendapatan, Sungai Siak turut dimanfaatkan juga oleh masyarakat setempat sebagai sumber kehidupan. Kisah unik sejarah istana dan Sungai Siak masih tersimpan baik di Kabupaten Siak. Begitu juga dengan benda-benda peninggalan lainnya yang memiliki nilai bersejarah yang penting untuk diketahui. Sebagai generasi bangsa, penting untuk memahami sejarah. Anda bisa melihat suatu peristiwa dengan berbagai sudut pandang. Kesultanan ini telah berkontribusi begitu besar dalam melawan penjajahan hingga membantu awal perjuangan Indonesia Pesan saya merdeka. terhadap generasi, khususnya yang masuk ke Istana Siak ini dari berbagai macam kalangan, mulai orang dari awam sampai orang yang berilmu pengetahuan. Kalau bagi masyarakat awam mungkin ya dia masuk ke istana ini mungkin terkagum-kagum ya karena melihat barang-barang antik. Tapi bagi saya, khusus terhadap anak pelajar ataupun mahasiswa, saya mengharapkan datang ke sini bukan untuk selfie, tapi dia harus mengetahui sejarah yang ada di dalam ini. Galilah potensi-potensi sejarah, ya, sejarah yang ada di Siak. Karena Siak ini sudah terkenal. Kalau ada sumur di ladang, boleh menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan lupa, main ke kota Siak, bagus wisatanya.